harus dipikir matang-matang. Sebenarnya gini ya, mungkin buat teman-teman kalau misalnya menjadi seorang konten kreator ya, atau lagi menjadi YouTuber, harus dipikir matang-matang gitu. Kalau hanya mengejarkan tentang sekarang pemikirannya itu tentang duit, kamu akan cepat, aduh capek, kapan sih dapat duitnya gitu. Timbul rasa jenuh. Timbul rasa jenuh, apalagi kadang waktu kita nggak ada gitu, belum lagi beli peralatan propertinya kalau kita hitung-hitungkan ya. Jadi kalau aku sekarang gimana ya? Jadi kepada kayak ini ya, kebutuhan ya. Kalau kita mungkin ada yang teman-teman yang merokok gitu kan kebutuhan. Kalau nggak merokok kayaknya asem nih gitu. Nah sekarang aku berpikirnya bahwasanya kalau nggak buat konten kayaknya nggak seru, hidupnya nggak ini. Nah gitu mikirnya kayak gitu. Jadi kan sebuah kebutuhan gitu. Kebutuhan buat konten gitu. Karena kan kita sudah bisa dibilang kan kita udah memulai nih, kita sudah dikenal nih. Walaupun hanya keluar dari rumah kan udah dia buat YouTube loh, saudaranya dia buat YouTube loh kan gitu. Kenapa nggak kita kembangin gitu loh? Nah dari situ aja ya udah jadi kebiasaan gitu. Jadi di 2019 benar harus startup lagi Bang Bams ya. 2019 di bulan 2 mulai lagi. Nah, fokus ke kuliner lagi. Dulu sempat banyak kontennya hampir setiap hari juga dulu kan, sekarang udah tiap hari udah capek kita bikin abandon. Udah deh malas gitu. Ternyata ada teman yang memotivasi ya. Kenapa harus ini gitu kan? Kita udah memulai kok gitu. Lanjut lagi gitu. Sampai sekarang. Jadi Bang Bams, jadi mau saya pertanyakan ini sudah berapa kuliner atau sudah berapa tempat ini? Nggak hanya di kisaran saja pastinya kan Bang, sekarang untuk masalah kuliner ini. Kalau untuk kuliner sih banyaknya masih di kisaran, kalau di luar kota masih tebing tinggi ya. Sudah sampai tebing tinggi ya? Ya tebing tinggi. Dulu yang konten pertama dulu sempat di Rantau Rapat ada di waktu perjalanan ke mana ya? Brastagi kalau salah ya. Brastagi sehingga aman memakan buat video menjadikan konten ya. Cuma kalau untuk yang di YouTube yang sekarang, channel yang sekarang ini itu masih di tebing tinggi. Hampir tebing tinggi ya. Berarti ini menarik ini nomor sini. Berarti dari startup dari 2017, 2019 mulai lagi startup lagi sampai sekarang ini. Jadi Bang Bams, ini pasti banyak juga yang bertanya nih. Kira-kira kan Bang Bams sudah banyak subscribernya ini. Berapa Bang Bams? 4.000. 4.000. Sudah monetize berarti. Sudah. Bisa dibuka di sini berapa kira-kira dari monetize dari YouTube yang Bang stream? Baru sekali ya. Baru sekali. Kalau yang dulu udah beberapa kali. Ya kalau yang ini baru sekali, masih 1,5 juta. 1,5 juta. Karena kan dia ditarik baru bisa 1.300.000 sih persennya. Itu kapan tuh ditariknya? Kapan ya? Kalau nggak salah masih di tahun 2021. Masih di tahun 2021 ini? Kalau nggak salah 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu. Jadi sekarang masih terus buat konten, tapi ini masih jarang. Karena di masa pandemi ini kan kita tidak bisa bebas ya ekspor gitu ya. Dan mungkin kita datang nanti ke salah satu gitu kan susah gitu kadang gitu. Iya, karena itu tadi ada lagi pembatasan untuk pas keluar kota harus lagi sesuai dengan memang di masa pandemi ini memang kita sulit untuk untuk berkreasi, berinovasi. Makanya apa yang bisa kita kerjakan, ya kita kerjakan aja. Nah, intinya sih tujuan awal kenapa membuat konten food vlogger ini, wisata kuliner ini kan pesat ya. Di mana-mana sudah ada. Ya apalagi di kisah kita ini semua kuliner ada. Sekarang apa aja ada di sini ya. Kalau dihitung dulu di tahun 2019 kafe itu sudah mencapai 30, mungkin sekarang nggak lebih ya. Kita hitung dulu mulai 30. Dan kenapa kita membantu untuk mengenalkan wisata kuliner di Asahan ini, termasuk kan mengenalkan Kabupaten Asahan, tetap mengenalkan Kabupaten Asahan gitu ya. Jadi sempat dulu ngomongnya, halo kawan Asahan gitu sebagai juga gitu. Ingin memperkenalkan bahwasanya kenapa sih Asahan, kenapa sih Kisaran gitu kan. Dan syukur alhamdulillah
ketika buat konten ini sempat juga ditanggupin sama Anji Drive. Anji Drive? Ya. Anji Drive? Iya. Wow. Dan sempat follow-followan sama Arif Muhammad Mabeti. Iya benar, konten kreator itu yang sudah luar biasa. Itu termasuk apa ya? Dulu belum kenal, kalau untuk kuliner kan sebenarnya food vlogger itu ada Tan Boykun ya. Yang mukbang, makan mukbang. Ya. Nah, terus Nek Charles. Belum mengenal mereka, waktu food vlogger ini belum mengenal mereka. Sampai Nek Charles kan mamen ya. Mamen, nah itu kan termasuk jargonnya ya. Mamen cuy gitu kan. Sampai juga diprotes di Instagram, Bang kenapa sama Nek Charles ya? Akhirnya gara-gara itu stalking, benar, udah badannya sama, bentuk topinya juga sama, temennya sama kayak gini gitu. Padahal itu nggak sengaja. Aduh, akhirnya gara-gara itu, ngefans juga sama Magdalena Tan Boykun gitu. Dan youtuber kayak Arif Muhammad ya, Mas Betty itu termasuk sering komunikasi juga. Iya, karena kan kita juga perlu sebagai referensi kita untuk konten kita berikutnya seperti apa. Karena kita perlu juga ada sendiri yang baik. Dan kemarin itu juga sempat ngobrol dengan Mama Gatam, Ibu Matondang. Jadi kebetulan beliau datang ke Tanjung Balai, diundang sama wali kota, dan kita minta izin untuk buat vlog dan diizinin gitu sama panitianya. Dan bisa nggak vlog bareng gitu? Ya diterima dengan baik sama Mama Gardam gitu. Nah itulah yang ibaratkan selebgram ataukah youtuber yang sudah berkomunikasi gitu. Jadi Bang Bams kira-kira harus terus di konten kreator masalah makan atau ada rencana mau ke yang lain lagi, buat konten yang lain lagi? Sudah jenuh nih di makanan nih, coba kan membuat yang baru lagi atau membuat yang lain lagi? Sebenarnya kalau untuk food vlogger masih tetap ini ya, karena di mata masyarakat Kabupaten Asahan orang mengenal bahwasanya Bang Semarang itu tukang makan. Nah itu, jadi kalau seandainya kita rubah paling ya kolaborasi. Kebetulan kan kita sudah ada kontrak nih membuat video-video komedi gitu kan, masuknya di channel teman. Gitu. Jadi tapi di channel sendiri tetap food vlogger. Karena ini termasuk apa juga ya, termasuk mengingatkan untuk konten kreator ya. Kalau kita mau buat konten itu harus konsisten. Kalau saya podcast ya podcast terus. Nah, sama halnya kita mau berdagang nih gitu. Kita mau jualan apa ini? Saya mau jualan peralatan bangunan gitu kan. Masa ya dicampur dengan sayuran kan nggak mungkin, orang bingung ini sebenarnya toko apaan ya gitu. Nah seperti itulah channel YouTube ini gitu. Jadi ya buat teman-teman semuanya yang nonton ya, kalau kalian itu buat konten harus ya konsisten. Misalnya tentang food vlogger, itu adalah branding kalian. Nah, branding kalian. Jadi kalian cari brandingnya apa gitu. Misalnya Pak Lurah kan, Pak Lurah, ini Pak Lurah Kabupaten Asahan pertama kali buat podcast. Nah berarti kan brandingnya Pak Lurah podcast. Nah itu podcast. Nah itu jadi orang menilai Pak Lurah podcast. Oh iya gitu. Jadi branding kita. Karena yang paling sulit itu adalah konsistennya tuh. Mencari personal brandingnya. Apa kira-kira mau kita buat, dan itu harus benar fokus dan konsisten terus. Iya benar. Karena di titik konsisten itu pasti orang bakal rasa ada titik jenuhnya di situ. Iya. Nah disitulah sekarang banyak kali konten kreator buat nanti berapa bulan kemudian buat lagi, apa lagi segala macam. Jadi tidak fokus dan tidak bisa seperti si Bang Bams itu sudah eksis seperti ini. Iya. Sebenarnya sih kalau untuk YouTube ini kita bukan aku mengedonkan ataukah apa ya, tidak memotivasi. Sebenarnya memotivasi ya. Kalau kalian mengharapkan duit dari YouTube ini sekarang sudah berat. Kalau kamu mau buat channel YouTube, bangun dulu personal brandingnya apa. Seperti tadi yang dicontohin misalnya food vlogger, ya food vlogger diisinya food vlogger. Jadi kalau seandainya mau ke kisaran, food vloggernya siapa? Kalau misalnya mau ke kisaran, motovlognya siapa? Kalau mau ke kisaran, podcast pertama kali siapa? Nah itu kan personal branding. Personal branding itu banyak ya. Personal branding itu banyak, misalnya kayak nyanyi, cover, kayak Bang Fauzi kan termasuk cepat sukses dan besar kan. Gitu. Atau tolak kisaran itu,
Bang Koji tuh. Nah, bakal diundang nih. Bakal diundang sama Bang Koji. Pertama kemarin Bang Koji. Jadi itu tadi Bang Koji ini kan termasuk mempunyai personal branding atau mempunyai ciri khas suaranya itu mirip almarhum Iklim ya pokoknya. Iya Iklim, yang vokalis di Malaysia. Salim Iklim ya. Nah itu. Jadi kan mempunyai ciri khas itu. Itulah jadi branding dia. Kemudian nanti untuk konsistensi itu bakal orang mau mencari. Ini untuk khususnya untuk cover nih. Siapa kira-kira? Pasti nyarinya ke Bang Koji. Iya benar. Macam Bang sih kira. Ini food blogger nih. Siapa kira-kira kita cari? Pasti. Iya. Bang kita cari. Gitu. Kemungkinan kalau teman-teman cari food blogger asahan mungkin yang pertama kali muncul di atas Bang. Ini bukan sombong ya. Bukan sombong. Ini salah satu motivasi untuk teman-teman yang lain. Gimana tetap harus konsisten dan fokus buat konten di YouTube. Nah, aduh Bang, terima kasih nih sudah datang ke sini, sudah sempat untuk mampir ke podcast saya. Sebenarnya kehormatan ini, Bang. Terima kasih sudah motivasi kita semua untuk buat konten harus lebih fokus dan lebih konsisten. Dan ingat tadi pesan Bang, jangan mengejar duit di YouTube. Jangan mengejar duit, hanya fokus terus apa branding kita nanti ke depannya nanti bakal konsisten dan itu bakal duit itu bakal datang sendiri. Jangan fokus di duit, kita tetap fokus di konten kita. Iya. Itu. Kalau untuk lagi motivasi untuk teman-teman konten kreator nih ya. Kalau kalian itu ingin membuat sesuatu hal, coba cari salah satu yang fokusnya itu platformnya di mana. Kan ada Instagram, TikTok sekarang, Facebook, YouTube ya. Jadi kalian harus satu fokus platformnya mana yang cepat naiknya. Nah sekarang itu TikTok cepat naik, ya cepat naik. Tapi tergantung kalau kamu cepatnya naiknya di YouTube ya fokuslah di YouTube. Kalau di Instagram ya tetap fokus di Instagram. Nah, gitu. Jadi sebenarnya kalau aku pribadi lebih pesannya di Instagram. Pesannya di Instagram. Kalau boleh tahu nih, followers Bang berapa kira-kira? 19.000 Jadi sudah bisa di swipe up ini. Sudah bisa swipe up. Nanti bakal di swipe up ini ya. Jadi sudah fokusnya di Instagram, fokusnya di TikTok sekarang. Jadi TikTok, jadi itu yang bakal membawa kita untuk terus konsisten dan pasti bakal ada duit yang kedatangan kita. Dan kita mengejar itu, tapi upayakan kita duit yang mengejar kita. Iya benar. Karena kalau misalnya kita fokus di salah satu platform gitu kan, kita bisa mengajak mereka subscriber kita atau followers kita ke akun-akun yang lain. Jadi Bang Rams, boleh komentar ini, pasti kan ada yang suka dan ada yang tidak suka. Pasti ada juga kayak kita rasa ada juga netizen. Jadi pengalaman Bang Rams ini kira-kira di haters atau di netizen itu sampai gimana ya tuh netizen itu kira-kira ke Bang Rams itu? Karena ini makan aja nih bawaannya apa macam gitu. Bisa kita bagikan di sini Bang, coba ceritakan dulu. Pahit dan gimana ngomongnya ya? Senang dan susahnya ya? Iya, senangnya. Ada senangnya, ada juga pasti susahnya. Ada yang suka, pasti juga pasti ada. Iya, benar. Jadi sebenarnya kalau untuk menanggapi netizen ini ya sempat down juga. Yang buat down? Karena kan mereka berpikir bahwasannya kita seorang paling ini gitu kan, seorang artis kadang dibilang gitu kan, karena kita sering buat konten ini gitu kan. Terus ada yang bilang bahwasannya aduh siapa sih gitu kan, sampai ada yang bilang beli followers, beli ini sampai dia bilang kayak gitu. Iya, banyak yang bilang seperti itu. Padahal perjuangannya itu sangat sulit ya. Bangunnya juga pasti ya, sampai dari banner lagi sampai yang di 2019 startup lagi, bangun lagi sampai sekarang. Iya, jadi sempat juga kan dulu kita sering-sering, karena kita aktifnya di Asabidam, dulu aktif untuk mengajak atau mengikat para konten kreator yang ada di Kabupaten Asahan ini untuk kita bantu repost dan kita up di akun Instagram Asabidam. Gitu. Jadi para kreator itu kalau misalnya buat konten komedi, cover, kita sudah siapin wadah. Buat komunitas. Nanti bisa kita dorong teman-teman kreator lagi untuk terus bisa dapat. Nah, dari situlah sempat downnya ya. Downnya itu waktu kita mengelola Asabidam. Mereka berpikir bahwasannya aduh enak banget Asabidam nggak buat konten tapi dia mempunyai followers banyak gitu. Ada comot-comot dari bahasanya mereka seperti itu. Padahal ya itu sempat kita bahas waktu karena kita bergabung di Indohidram juga, media Telegram juga, kita bergabung dengan komunitas mereka. Mereka bilang
banyak artis yang sudah tenar gara-gara Idul Fitri. Setelah tenar mereka lupa untuk nge-tag Idul Fitri. Nah, sama halnya seperti itu di Hasan Tigram. Mereka berpikir bahwasanya setelah mereka punya nama, mereka nggak mau nge-tag lagi Hasan Tigram, dan berpikir bahwasanya enakan mereka nggak buat konten tapi ada konten di akun Instagramnya. Salah cara berpikirnya gitu. Sampai-sampai kita akun Instagramnya mau dihack, terus dijadikan konten di channel YouTube mereka, bilangnya enggak ini itu gitu kan. Jadi ya sempat down juga ya mendengarkan, karena kan sebenarnya kalau nanggepin mereka itu, kalau kita tanggepin salah, nggak ditanggepin kita dongkol di hati ini gitu. Kita kan ini di komen-komentar tuh, kita baca itu kita ngomong, kadang-kadang berdongkol, kadang itu mau kita balas, nanti kita mikir juga. Nanti kalau kita ladenin terus, kita nggak akan pernah bisa berhenti terus diserang terus. Iya benar. Jadi kalau untuk nanggepin itu sempatlah, kalau untuk susahnya itu pasti ada. Oke Bang Nus, mungkin sampai di sini podcast kita akan selesai. Terima kasih sudah datang di podcast saya. Sukses terus Bapak Nus. Oke, sukses terus. Terima kasih sudah mampir. Ya. Dan kita tutup podcast ceritakan semuanya. Terima kasih. Saya di Prasetyo. Dan saya Bang Smatau. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.